akan membahas bagaimana cara kerja daripada bahasa C hingga nanti hasilnya akan ditampilkan ke layar. Jadi kita akan membahas di belakang layar daripada pemrograman bahasa C. Misalnya kita memiliki sebuah file ya. Saya beri nama filenya misalnya itu adalah CVV ya, dengan ekstensi CVV. Oke. Selanjutnya tahapan berikutnya ada nanti tahapan namanya preprocessing. Saya singkat saja prep ya. Di dalam preprocessing ini diincludekan sebuah file yang bernama IOStream ya, IOStream. IOStream ini kita includekan. Nah, diincludekanlah IOStream ini. IOStream ini diincludekan di mana? Di tahapan mana? Di tahapan preprocessing. Selanjutnya, setelah tahapan preprocessing dilewati, maka nanti ada tahapan berikutnya yaitu compile. File CVV tadi di compile. Ya, di compile. Jadi compile ini nanti menggunakan bahasa mesin. Ya, compile-nya menggunakan bahasa mesin yang akan menghasilkan nantinya object file. OBJ file ya. OBJ file. OBJ file ini tidak hanya terdiri dari satu, artinya boleh lebih dari satu ya teman-teman. Jadi nanti bisa banyak OBJ file yang dihasilkan ya, bisa banyak. Tidak hanya satu OBJ file, bisa lebih dari satu OBJ file. Ya. Nanti jika ada beberapa OBJ file yang dihasilkan misalnya, itu bisa kita gabungkan sehingga menghasilkan di layar nanti hasilnya ya. Jadi bisa kita gabungkan, istilahnya penggabungan ini kita diberi nama istilahnya adalah linking. Jadi beberapa OBJ file bisa digabungkan. Ini nanti namanya adalah linking. Namanya adalah linking. Jadi beberapa tahapan ini akan kita jelaskan nanti, akan kita praktekkan nanti di programnya. Nanti kelihatan yang mana tahapan preprocessing, yang mana compile, yang mana nanti object file yang tercipta, bagaimana nanti linking, nanti akan dijelaskan di program kita. Kita akan buat nanti program yang sederhana. Nah, kita akan coba lihat yang mana yang disebut dengan preprocessing ya teman-teman. Di sini saya buat sebuah program sederhana yang tampilannya seperti ini. Kemudian kita lihat di mana letak preprocessingnya. Saya akan buat perintah G++, kemudian spasi min E, kemudian spasi lat 1.cpp, kemudian spasi lebih besar, spasi lat 1.p. Saya buat seperti itu. Artinya nanti kita akan mengeluarkan lat 1.cpp ini ke dalam bentuk file lat 1.p. Kemudian saya enter. Nah, lihat di sini teman-teman, sudah tercipta lat 1.p. Kalau kita klik di sini lat 1.p ini, maka seperti ini tampilannya. Jadi
tampilan yang begini banyak ini apa sebenarnya? Nah, inilah yang di-include-kan atau di copy paste file IOStream-nya. Bayangkan teman-teman, untuk file IOStream-nya saja itu bisa mencapai 30 ribuan lebih. 30 ribuan lebih baru menuju program kita yang ini. Nah, ini lihat. Jadi tahapan inilah yang disebut dengan pre-processing. Jadi mengincludekan IOStream-nya. Seandainya saya menghapus IOStream-nya, yang ini tadi, ketika saya coba compile, saya hapus IOStream-nya, maka di tahapan pre-processing dia cek sebelum menuju compile, ada tidak IOStream-nya. Kalau tidak ada, pastilah error. Jadi tidak sampai dia ke tahapan selanjutnya. Dia akan berhenti kalau IOStream-nya itu kita hapus. Artinya dia tidak akan menampilkan hasil karena terjadi error. Coba kita lihat di coding kita hapus IOStream-nya. Kita compile tapi kita hapus file IOStream-nya. Saya compile dengan cara perintah G++, kemudian spasi min C, selanjutnya lat1.cpp. Saya compile, saya enter. Nah, ini berhasil ya. Ini yang berhasil. Lihat, dia akan tercipta lat1.o. Berhasil compile-nya ya. Nah, ini tercipta dia di sini. Tetapi seandainya saya hapus IOStream-nya seperti ini, saya simpan Ctrl S ya. Ini aja udah kelihatan berwarna merah ya. lat1.o-nya kita hapus, kita delete dulu. Kemudian kita ulangi, tapi posisi IOStream-nya kita hapus. G++ min C lat1.cpp. Saya enter. Lihat, error kan teman-teman, dia tidak sampai menampilkan hasilnya. Tidak tampil dia. Di compile juga, tapi dia akan terhenti. Dicek dulu di pre-processing yang saya jelaskan skemanya tadi. Oke. Kita clear saja ya. Clear. Kemudian yang ini kita kembalikan, Ctrl Z aja, IOStream-nya kita simpan, Ctrl S. Oke, kita akan membahas berikutnya compile. Compile itu nanti akan menghasilkan bahasa mesin ya. Kita lihat di mana bahasa mesinnya untuk yang ini, script kita ini. Jadi kita harus compile dia akan menghasilkan nanti bahasa mesin. Kita coba ya. Kita compile G++, kemudian spasi min C, spasi lat1.cpp. Saya enter. Nah, di sini sudah tercipta sebuah file lat1.o. Maka berarti sudah tercipta objek filenya. Berarti kita dump objek filenya ini dengan perintah obj dump untuk melihat bahasa mesinnya. Obj dump spasi min D spasi kita gak buat namanya lat1.o ya, karena compile-nya tadi lat1.o, maka lat1.o untuk melihat bahasa mesinnya. Saya enter. Bayangkan ini segini banyak ya teman-teman. Wow, saya sendiri aja nggak paham nih apa yang dibuat bahasa mesinnya. Beginilah cara kerja bahasa C ya. Jadi bahasa mesinnya setelah di-compile bahasa mesin dengan menggunakan bahasa mesin ini seperti ini, maka dia akan menghasilkan objek file tadi. Sekarang coba saya sederhanakan ya. Kita sederhanakan aja programnya karena di sini di-compile dia nanti IOStream-nya juga ikut di-compile, maka segini banyak. Ini saya sederhanakan saja, misalnya ini saya hapus
Ya, misalnya ini saya coba hapus. Kemudian di sini saya hapus ya. Kemudian di sini saya buat misalnya perintahnya yang sederhana saja ya. Misalnya saya buat seperti ini ya. Nah, seperti ini aja saya buat. Kemudian saya Ctrl S. Ini saya clear aja karena terlalu panjang ya. Enter. Kemudian saya coba untuk compile. Ya, saya coba untuk compile dia. Min C lat1 titik cvv. Saya enter. Udah saya compile, dia muncul lat1 titik O ya. Berarti objek objdump spasi min D lat1 titik O. Saya enter. Nah, di sini lebih sedikit ya teman-teman. Perhatikan di sini ya. Di sini ada saya sendiri yang ini ya, yang ini nih kita perhatikan. Bahasa mesinnya yang ini mungkin ya. Kita coba ya, saya pun belum apa kali ya. Tapi macamnya seperti ini yang ini. Saya pun belum, kalau untuk bahasa mesin ini saya kurang paham ya. Gitu pun saya coba yang ini. Nah, ini dia, yang ini. In A sama dengan 2 ya. Yang B yang ini. Nah, gitu coba kita rubah untuk melihat hasilnya. Berbeda nggak? 7 misalnya 9. Oke ya, diingat ini ya, yang ini. Move-nya ini. Oke. Kita simpan dulu ya. Ctrl S, baru kita di sini kita compile kembali. G++ spasi min C spasi lat1 titik cpp, enter. Nah, sudah berhasil di compile lat1 titik O, berarti objdump spasi min D spasi lat1 titik O, enter. Nah, di sini berubah kan teman-teman? 7 9. Tadi di sini adalah 2 3. Nah, di situ dia berubah. Nah, apabila kita rubah nilainya, dia akan berubah bahasa mesinnya. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu linking ya. Kita contohkan, saya kembalikan aja Ctrl Z ya. Ctrl Z terus. Nah, seperti ini saya kembalikan. Kemudian ini terminalnya saya clear aja. Oke. Saya simpan ini terlebih dahulu, Ctrl S. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang linking. Ini saya tambahkan di sini misalnya ya. Ini saya hapus saja komennya. Saya tambahkan di sini misalnya integer kurang ya. Kurang buka kurung misalnya variabelnya A dan B, misalnya seperti itu. Selanjutnya di sini saya buat, ini saya hapus ya. Saya hapus. Saya buat kurang buka kurung 9,7. Artinya nanti nilai 9 dikurang 7 pastilah hasilnya nanti 2 ya. Nah, saya buat seperti itu. Tapi kita harus terlebih dahulu membuat sebuah file yang bernama, file itu adalah file kurang ya, file kurang. Maka ini saya simpan terlebih dahulu. Kemudian saya buat ini titik koma, jangan lupa. Nah, ini dia. Saya simpan. Nah, biar hilang tanda merah ini nih, karena titik diakhiri ya. Statementnya kita akhiri. Oke, selanjutnya kita buat sebuah file ya. Di sini saya tambahkan. Saya buat nama filenya itu adalah kurang titik cvv ya, seperti ini. Nah, di kurang ini saya akan buat scriptnya ya di kurang ini. Nah, tadi adalah lihat perintahnya ini kurang ya, kita akan panggil kurang.
Berarti di sini kita buat in kurang, buka kurung ya, in variabelnya A, in B. Seperti itu. Berarti sini kurung sikunya, kurung kurawalnya, return, kurung A dikurang B. Seperti itu, titik koma ya. Coba kita simpan. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita compile dulu yang lat1 ya. G++ spasi min C spasi lat1 titik cvv. Kita enter. Nah, sudah tercipta lat1 titik O. Itu hasil compile-nya. Kemudian G++ kita compile berikutnya, yaitu kurang. Apakah error? Kurang titik cvv. Nah, tidak error. Dia sudah tercipta kurang titik O. Sekarang kita linking. Kita gabungkan antara compile si lat1 dengan compile si kurang. Maka kita buat gabungannya seperti ini. G++ lat1 titik O, kemudian kurang titik O, seperti itu ya. Kemudian kita enter. lat1 titik O spasi kurang titik O. Kemudian kita enter. Nah, sudah terjadi linkingnya, tetapi kita keluarkan dalam bentuk file lain ya, file lain nanti, sehingga gampang kita lihat hasilnya. Berarti kita buat G++ spasi lat1 titik O spasi kurang titik O spasi, nah ini kita keluarkan negatif O output. Nah, kan kita output, kita enter. Nah, tercipta output titik .exe ya. Nah, ini kita bisa lihat nanti hasilnya dengan cara titik negatif, titik garis miring maksud saya, output. Kita lihat hasilnya. Harusnya hasilnya 2, 9 kurang 7 kan 2. Enter. Nah, lihat di sini teman-teman, hasilnya pas 2. Itulah linking teman-teman. Jadi yang ada di file lat1.cpp bisa kita gabungkan, kita linking dia antara satu file dengan file yang lain. Nah, compile-nya seperti ini. Kita keluarkan compile baru, yaitu output.exe. Exe yang baru kita keluarkan. Jadi kita lihat hasil exe ini dengan cara titik garis miring output. Maka kelihatan hasilnya yaitu 2. Cukup gampang ya teman-teman. Saya rasa inilah penjelasan saya bagaimana cara kerja bahasa C ini di belakang layar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.